16 kemudian atau taruhlah 18 tahun kurang sekian sampai mencapai 19, ketika sampai umurnya 19 tahun, pengadilan mengharapkan kita KUA untuk mendaftarkan kembali perkawinan yang telah berlangsung dulu itu, perkawinan baru. Itu MOU kita dengan pengadilan agama. Manakala yang bersangkutan belum hamil atau belum melahirkan anak. Tetapi ketika pasangan pengantin yang melakukan perkawinan di bawah umur ini, setelah sampai 19 tahun, tetapi dia sudah hamil, apalagi sudah melahirkan anak, maka kesepakatan kita dengan pengadilan agama Jeneponto untuk memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan untuk pergi isbat di pengadilan agama. Karena kenapa? Terkait dengan anaknya nanti, walaupun sebenarnya itu sudah menjadi resiko yang bersangkutan, tetapi pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak menginginkan itu, sehingga diberikan jalan untuk isbat nikah, walaupun sebenarnya ada pelanggaran undang-undang di situ, tetapi karena pengadilan agama yang sudah lakukan, ya tentu setelah keluar putusan isbatnya, mau tidak mau kita pengadilan KUA mesti mengeluarkan buku nikahnya demi untuk mendapatkan solusi dari masyarakat yang bersangkutan. Itu untuk MOU dengan lintas sektor termasuk Disdukcapil. Kemudian untuk Disdukcapil, kerjasama kami dengan pegawai, termasuk misalnya ada calon pengantin yang di Pak Abdul Salam, Tabe. Ada yang ikut Zoom di Sampinta, Pak, bergabung Zoom di sini, Pak. 3 Pak? 3? Iya, 3 makanya orang, iya feedback, Pak. iya. Agak berjauhan ke satunya yang di dekat, Pak. Oh iya, saya pindah dulu, Pak. Iya. Oke, saya pindah dulu. Saya lanjut, Pak. Untuk Disdukcapil, biasanya ada kan calon pengantin yang identitasnya sudah cerai, tetapi di KTP-nya, KK-nya belum terupdate status yang bersangkutan. Ada yang biasa masih jajaka, ada yang masih perawan, padahal telah melakukan perceraian. Kalau melakukan perceraian berarti telah pernah kawin. Maka 2 tahapan-tahapan perubahan status di Disdukcapil itu mereka tidak lalui. Yang seperti ini kita bantu masyarakat untuk menghubungi Disdukcapil untuk diberikan penyelesaian terkait dengan status yang bersangkutan. Tidak serta-merta kita roba di SIMKWeb, tetapi koordinasi dengan Capil melalui grup yang telah kita kerjasamakan. Saya kira untuk sementara, Pak, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagus sekali informasi dari Jeneponto. Dan saya sebelum memberikan kepada yang lain, satu hal untuk memang salah satu kekurangan kita ini dengan Dukcapil, Pak, karena sampai saat ini kita belum MOU dalam satu sisi. Contohnya begini, seharusnya itu dari Komina atau Kepala KUA membuat MOU dengan Dukcapil, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, supaya kalau sudah menikah orang ini kalau sudah menikah orang ini, maka KTP aslinya ditarik dan dibuatkan duplikat KTP yang baru untuk merubah status. Kenapa? Ini terjadi banyak di tempat-tempat lain. Contohnya si A berangkat ke satu daerah, dia membawa KTP-nya, di dalam KTP itu masih jejaka, belum menikah. Maka sebenarnya secara hukum apabila dia sudah sampai di lokasi itu,
tidak berhak lagi menolak orang ini, meminta persalahan. Kenapa? Karena betul-betul ini sesuai dengan KTP yang diberikan adalah dinas dari dinas kemudian adalah bahwa ini masih belum menikah. Nah, seharusnya menurut saya untuk hari ini bahwa bisakah dari pihak KUA membuat MOU kepada Dukcapil atau Kemenak, MOU dengan Dukcapil, kalau orang sudah menikah, maka KTP asli itu ditarik dan dibuatkan duplikat KTP yang baru. Ini saran saya, usulan saya kepada bapak-bapak, dan bagaimana menurut kita semua. Saya persilakan untuk Ustaz Buhari. Silakan Ustaz dari Toraja. Ini Toraja ini rawan sekali nih. Ya, mungkin ada mau saya lanjutkan tadi, Pak. Iya, tapi Ustaz. Iya, bisa diulang Ustaz? Ini maksud saya begini. Apakah ada jalan untuk MOU dari Kemenak atau KUA dengan Dukcapil bahwa orang yang sudah menikah ini itu tuh ditarik KTP aslinya atau diganti duplikat KTP asli yang merubah status dari yang belum menikah dijadikan menikah atau sudah menikah. Bagaimana menurut kita? Iya, seharusnya begitu Ustaz. Iya, karena kenapa? Kalau kemudian masih tetap dengan menggunakan di sana, status awal ya masih berlaku. Ya, tadi kemudian ilustrasinya, ketika kemudian si pemilik KTP yang masih berstatus awal itu, ya kemudian pergi ya katakanlah merantau dan lain-lain sebagainya, maka bisa saja kemudian nanti ada penyalahgunaan KTP di situ, ya. Ya, jadi bisa saja kan kemudian nanti dijadikan sebagai apa namanya, katakanlah mau menikah lagi dan lain sebagainya, padahal kan perubahan statusnya sudah dia sudah berubah status. Tapi mungkin nanti ini kami juga ya dari Toraja, karena terus terang saja saya masih baru, ya masih butuh kemudian pengalaman-pengalaman juga dari teman-teman sharing informasi. Ya tadi Ustadz Abdul Salam ini sungguh menarik buat kami sebagai penghulu yang baru, yang juga memang belum punya pengalaman dan belum di backup dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai tentang kepenghuluan. Jadi kembali ke tadi Ustadz, bukan saja bisa tetapi memang seharusnya itu dilakukan. Ya harus ada MOU antara Kemenak dalam hal ini mungkin KUA dengan pihak Dukcapil untuk mengantisipasi penyalahgunaan pemanfaatan dari KTP tersebut. Ya mungkin untuk sementara itu Ustaz. Baik Ustaz, luar biasa dari Pak Dua Ustaz Salam dengan dari Ustaz Buhari ini oleh karena itu saya begini, selanjutnya ini kita percaya saja bahwa kita koordinasi itu contohnya tadi untuk puskesmas. Nah ini juga jadi rawan untuk kita, untuk para penghulu ini yang sebelum mendaftar itu kan atau sudah melapor tapi kita arahkan ke puskesmas. Nah, saya minta yang pendapat dari Ustaz Abu Rera. Abu Rera monitor ya. Bagaimana mengantisipasi kalau ada orang yang sudah halo. Ya. Ini kan begini Ustaz. Sekarang ini perkawinan, sebelum perkawinan itu kan banyak orang yang kecelakaan. Ini pertanyaan saya. Halo? Iya, halo. Pertanyaan saya, bagaimana seorang penyuluh atau penghulu atau kepala KUA
mensikapi itu, apakah memang ada kerjasama dengan kerjasama dengan MUU dari KUA kepada puskesmas bahwa semua orang yang datang minta surat keterangan sehat di puskesmas itu harus diberikan. Bagaimana pun juga bentuknya. Ini kan mulai kejadian hari ini, Bapak. Ya tadi adalah suntikan apa diberikan di PTTA. Bagaimana disikapi kalau Ustaz Abu Hurairah ada calon pengganti seperti ini? Ya. Jadi ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa bagaimana calon pengantin itu kalau terjadi kecelakaan. Ya. Artinya kalau bahasa biasa kita dengar Andriolo bacari mundri. Ya. Iya. Jadi kalau terjadi semacam ini tentu kan ya kalau di bawah umur, kalau di bawah umur yang mau nikah terjadi semacam itu, tentu harus dibuktikan dengan visum atau keterangan dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini dinas kesehatan atau dokter. Ya. Kemudian setelah itu barulah diantar ke pengadilan bahwa betul-betul yang bersangkutan ini atau calon pengantin ini telah melakukan hubungan sebelum akad nikah. Maka disinilah alasannya pengadilan untuk merekomendasikan ya supaya dilaksanakan pernikahan, karena ya tidak ada alasan lagi untuk menolaknya karena dia sudah punya hubungan intim, sudah berhubungan intim. Ya, makanya diberikanlah rekomendasi dari pengadilan dan ditindaklanjuti. Kemudian ya di KUA ya dia harus melaksanakan pernikahan. Sekiranya itu, Ustaz. Kalau memang ini kan di bawah umur. Iya, umur. Tapi bagaimana kalau umur 19 tahun sudah memang sesuai dengan undang-undang? Apa yang dilakukan? Apakah selama ini tunggu dulu? Apakah memang selama ini kepala KUA itu sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan ini sudah apa ya, mandriolo nih? Ya. Ya. Betul. Apa memang Pak? Jadi kalau semacam itu artinya ya tidak ada istilahnya masalah dari kita di pihak di KUA. Iya, karena umur sudah masuk umurnya 19 tahun ke atas, laki-laki perempuan. Kemudian sudah lengkap administrasinya, maka ya tetap dilangsungkan pernikahan. Yeah. Oke. Nah, bagaimana? Apakah ada semacam kerja lintas sektoral antara kepala KUA dengan pihak puskesmas? Ya, karena sepaham saya, persoalan ini puskesmas itu sangat susah mengeluarkan itu surat keterangan kalau orang sudah ini. Tapi kenapa bisa diloloskan dari puskesmas? Apakah memang ada kerjasama lintas sektoral antara KUA dengan puskesmas? Saya kira ini sudah ada MU-nya dari dinas ya kesehatan dengan BKKBN, ya bahwa ya menyangkut tadi usia di bawah umur harus dibuktikan dengan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pihak puskesmas atau dari keterangan dokter bahwa dia betul-betul hamil. Ya, dia betul-betul hamil. Kepala KUA sudah memahami itu.
Iya. Nggak paham sebelum akad nikah. Biasanya di sini biasa kita ketahui pada saat dia di Suscating. Oh, Pada saat dia Suscating, ya dia biasa kalau kita ya periksa atau tanya bagaimana hubungannya dengan apa sudah kenal, dia bilang sudah kenal, bahkan lebih dari kenal. Iya, bahkan sudah ada yang biasa bahwa apa ya, sudah lebih dari 3 bulan umpama dia sudah mengandung. Jadi ya kalau gitu biasa kita arahkan ke dokter apa betul dia sudah mengandung atau tidak. Ya. Terkait kalau sudah ada bukti bahwa dia telah mengandung, ya di sini kita juga dilema bahwa bagaimana kalau umpama kita laksanakan pernikahan pada saat sekarang, padahal dia sudah mengandung 3 bulan atau 5 bulan. Jadi otomatis nanti yang bermasalah adalah anaknya. Iya, otomatis bermasalah anaknya karena ya kenapa bisa lahir istilahnya hanya 3 bulan pernikahan sudah melahir anaknya. Ini yang biasa menjadi kendala bagi kita, dilema tidak tahu apa kalau kita tetapkan hari itu atau hari sekarang, berarti anaknya istilahnya menjadi korban. Komentar sedikit, Pak. oke, Stas. Jadi begini, ini kan dilema juga bagi kita. Kalau orang yang sementara begini, dalam hukum Islam itu kan, itulah ada namanya masa iddah ya, masa kebersihan. Tetapi kan kita dibantu dengan kompilasi hukum Islam. Orang yang seperti ini bisa dinikahkan dengan syarat laki-laki bersangkutan. Itu kan begitu. Tapi setelah dia melahirkan dan masa nifasnya sudah selesai, maka dianjurkan nikah kembali supaya tidak dianggap ini itu menyelamatkan mereka. Ini kita dikuatkan dengan kompilasi hukum Islam. Nah, saya mau tanya, kenapa dari pihak puskesmas, saya minta dari Pak ini dulu ya, dari mana lagi nih? Dari Ibu siapa lagi? Pak Akwal ya? Pak Ibnu Wahab dulu. Kenapa kenapa puskesmas itu mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan ini masih ini. Padahal hasil pemeriksaan itu kan tidak bisa disembunyikan. Iya. Bagaimana soal itu? Oh, kurang jelas ya. Kenapa dari pihak puskesmas memberikan itu izin, memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan pernikahannya ini? Padahal ini yang bersangkutan sudah berizin. Apakah ada memang kerjasama antara puskesmas dengan kepala KUA atau dalam hal ini para penghulu? Silakan Ustaz. Terkait masalah pemberian surat keterangan dokter tentang kondisi daripada klien yang mau menikah karena telah hamil, itu sesuai dengan tugas dan fungsinya memang seperti itu, dia memberikan apa adanya. Nanti dalam hal untuk dilaksanakan pernikahan jadi atau tidaknya itu tergantung dari pertimbangan hakim, kan tetap direkomendasikan kepada pengadilan agama. Tentu sebelumnya itu juga, sebelum ke pengadilan agama ada yang namanya surat rekomendasi dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang merekomendasikan dari segi psikologis dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ini semua yang akan dibawa nanti ke pengadilan agama. Tentang direkomendasikan untuk pelaksanakan nikah itu tergantung dari hasil sidang dispensasi pengadilan agama. Kira seperti itu, Pak Ustaz. Tapi kalau ini sudah umur sesuai dengan undang-undang pas 19 tahun, kan tidak ada pengadilan lagi.
hanya dari surat keterangan dari di puskesmas langsung mendaftar nikah di KUA tanpa ada embel-embel lagi dari yang lain. Terkait dari surat keterangan dari puskesmas itu, seingat kami tidak ada semacam surat keterangan untuk pelaksanaan akad nikah. Yang biasanya diadakan di puskesmas adalah cuman surat keterangan suntikan TT. Suntikan TT untuk surat keterangan untuk pelaksanaan akad nikah tidak ada. Dan memang dalam hal ya tidak ada memang payung hukumnya untuk memberikan surat keterangan bahwa layak untuk pelaksanaan akad nikah. Tidak ada. Ketika sudah sampai umurnya dan tidak ada larangan secara hukum agama, ya kami proses kira seperti itu. Baik. Oke, ya itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini tata kerja lintas sektoral inter dan ekster ini memang sangat penting. Apabila kita berbicara tentang keluarga sakinah, maka di sektornya ini adalah KUA. Makanya dalam KUA inilah dari awal dia memang betul-betul menyeleksi, memeriksa berkas dan bagaimana supaya nantinya ini apakah yang bersangkutan ini masuk di Sakinah 1, Sakinah 2, kan Sakinah 3 itu kan akan diseleksi oleh pihak-pihak dari KUA dalam hal ini kepala KUA dan para penghulu dan penyuluh di bawah. Baik. Nah, sekarang ini untuk puskesmas tadi. Sekarang bagaimana dengan, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau lintas sektoral ini ke Majelis Ulama, apa-apa yang kita kerja sama-sama di situ Bapak Ibu. Saya minta dari siapa? Bapak Kisman untuk memberikan informasi model apa yang dikerja MUU kerja lintas sektoral antara KUA dengan Majelis Ulama Indonesia kabupaten atau kecamatan. Silakan Pak Kisman. Ustaz Kisman. Ustaz Kisman monitor ya. Kisman lu. Kisman dari lu ya. Baik, ya silakan Pak Kisman. Oh, karena tidak ini, silakan Pak Ustaz Munawir Kadir. Munawir Kadir dulu. Halo? Oh, Ustaz. Minta maaf Ustaz, saya tidak terlalu mengikut, saya lagi pelayanan ini. Oh, ya? Oh, begitu. Iya, saya lagi pelayanan, ada pendaftaran nikah, Ustaz. Wah, mantap itu ya. Ini kita sementara bicara tentang nikah ya. Sekarang saya minta kepada Hidayat Kurniawan. Kalau tidak bisa, saya minta kepada Ibu Nasrawati, bagaimana lintas sektoral tentang keluarga sakinah kepada Majelis Ulama Indonesia. Silakan Bu, Ibu Nasrawati. Ya Pak, ya terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ini saya masih di jalan karena adik saya mau melahirkan Pak, jadi saya on the way untuk ke Pustu. Tapi ya biarlah saya berusaha untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kalau menurut sepengetahuan saya Pak, untuk lintas sektoral antara keluarga, pembinaan keluarga sakinah dengan MUI ya, itu kalau di sini karena saya sebagai penyuluh agama, terkadang kalau kegiatan penyuluhan saya itu sebenarnya belum ada perjanjian secara tertulis tentang keluarga sakinah dengan MUI. Tapi untuk saya pribadi, kalau penyuluhan
saya biasa memanggil ulama-ulama atau ustadz yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia untuk terkadang melakukan pembinaan-pembinaan di majelis-majelis taklim. Jadi seperti itu. Kadang ada waktu saya sempatkan, memang saya khususkan untuk pembinaan bagaimana membina keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Seperti itu Pak dari saya. Baik, Terima kasih. terima kasih. Hati-hati di jalan Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Selamat sampai Terima kasih. tujuan. Silakan monitor saja. Iya, Ya. iya Pak, iya. Terima kasih. Lebih penting lagi diurus ya. Ya. Iya. Baik, selanjutnya kepada teman-teman yang lain, saya minta lagi, nah, selama ini kan sebenarnya yang lebih banyak ini kan para penghulu, penyuluh yang lebih memahami tentang, nah sekarang apa seorang kepala KUA sudah ada ke MOU-nya dengan camat, di mana kita pahami bahwa apabila ini kan kita sangat membutuhkan dulu camat dari sisi mana Pak ya. Saya minta kepada Pak Ustaz Kamarudin. Ya, apa yang kita kerjasama dengan camat Pak selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami penduduk Kecamatan Kota ini, bahwa biasanya bersama dengan di kecamatan setiap ada kegiatan di KUA kawasan Kota ini, kami menyurati ke kecamatan untuk menghadiri acara yang kami buat. Begitu pula kegiatan yang ada di kecamatan biasa juga mengundang atau sekurang-kurangnya pembacaan doa dari Kecil suaranya Pak, nggak kedengaran. Halo. Ya. Halo. Halo. Kemudian yang kedua, bahwa di KUA kami setiap tahunnya ada yang namanya STQI atau MTQI. Jadi dari kecamatan itu kami memberikan informasi supaya dilibatkan seluruh desa lurah untuk berpartisipasi dalam mensukseskan yang namanya STQI dan MTQI. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari Pak Kamarudin. Nah, sekarang pertanyaan, kita kerjasama dengan camat di bidang keluarga sakinah, ya kan begitu ya. Ini apa yang bisa kita kerjasama dengan camat di bidang kerjasama dengan untuk keluarga sakinah. Ya, kenapa? Karena ada kalanya juga kita itu meminta rekomendasi dari camat. Ini kaitannya dengan pembinaan keluarga. Silakan Ustaz, saya minta dari Ustaz Juharudin. Ini dari tadi nih. Halo, videonya Ustaz Juharudin? Atau Ustaz Irwan? Irwan, silakan. Assalamualaikum. Salam. Pak Juha dulu. Ya, terima kasih. Saya dari peristiwa itu. Halo. Halo ya. Ya, terima kasih Ustadz. Memang betul kerjasama dengan MOU dengan kecamatan itu penting. Karena satu sisi kita itu belum punya data valid tentang keluarga sakinah per desa dalam satu wilayah kecamatan. Oleh karenanya sangat penting kalau ada MOU dengan kecamatan
untuk bisa memilah-milah mana keluarga prasakinah dalam satu desa, mana keluarga sakinah 1, 2, 3, dan sakinah 3+. Sehingga sasaran pada saat pembinaan, baik pranikah maupun pasca nikah, itu bisa akan efektif berjalan. Oleh karenanya, karena keterbatasan kita di KUA, rata-rata kita hanya paling banyak 1 orang kepala KUA dengan stafnya, staf 1 orang, atau ada juga single parent, kuasanya satu KUA 1 orang, sehingga kita punya keterbatasan-keterbatasan. Oleh karenanya, menurut kami, penting KUA kerjasama dengan wilayah ibu-ibu PKK kecamatan, karena di sana ada dasawisma untuk bisa memetakan antara dasawisma dengan peta keluarga sakinah. Saya kira tidak terlalu tidak terlalu jauh berbeda, hanya persoalannya satu di sisi kesejahteraan secara ekonomis pembinaannya. Kalau kita di sisi keluarga sakinah, sisi keagamaannya, karena itu panduan untuk keluarga sakinah kan lebih mengarah kepada kehidupan keagamaan satu keluarga. Jadi menurut kami sampai hari ini untuk wilayah kami belum kita bikin MOU. Yang baru kita gagas ini adalah MOU dengan BKKBN. Di wilayah kecamatan ada namanya Penyuluh KB, kemudian untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah ada MOU dari Kanwil dengan perwakilan BKKBN Provinsi, dan akan turun ke kabupaten. Kami juga masih menunggu juknis selanjutnya kalau dengan BKKBN. Kecamatan, untuk kecamatan ini kami belum MOU secara kerjasama dengan kecamatan tentang pembentukan atau pembinaan keluarga sakinah di wilayah kecamatan. Saya kira sementara begitu, Ustaz. Bagus, Pak. Terima kasih Pak informasinya. Jadi dalam hal ini, izin masuk. Kerjasama dengan pihak kecamatan, kaitannya dengan keluarga sakinah. Kenapa? Karena pihak camat ini, desa dan lurah itu sudah ada binaan di bawah dalam masalah pembinaan ekonomi keluarga. Sekarang dari KUA itu dibutuhkan masuk, dari penghulu dan penyu dibutuhkan masuk dalam bidang keagamaan, pemahaman keagamaan. Makanya lintas sektoral ini kita tidak bisa jalan kalau hanya di tempat, tapi kita harus bersinergi dengan pihak-pihak terkait yang terkait ini. Kan saya biasa katakan begini, bahwa camat ini, desa ini, lurah ini punya rakyat. Begitu ya. Kita ini di Kemendak itu tidak punya rakyat, tidak punya ini. Makanya harus sinergi. Kaitannya tadi dengan musabakah itu. Tapi kalau di dalam masalah keluarga sakinah itu sangat penting untuk kita bersinergi dengan camat dan di bawah ini ya. Ini karena ini kaitannya dengan pembentukan DBKS nanti, pembentukan keluarga sakinah, desa keluarga sakinah, dan diharapkan ke depan itu harus setiap desa ada. Nah ini selanjutnya bagaimana ini dalam pembinaan keluarga sakinah di bawah ini, siapa-siapa yang terlibat dalam pembinaan. Saya minta Pak Odaria duduk dari, ini kan kebetulan ini saya minta dari Pak Irwan dulu ya. Bagi siapa-siapa yang dilibatkan dalam pembinaan keluarga sakinah itu, Pak. Siap, Ustaz. Terima kasih berikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait dengan kegiatan intersektoral kepenghuluan ini, memang di dalamnya banyak yang terlibat memang. Yang pertama, ingin kami sampaikan bahwa contoh kecil ketika kita mau membuat kampung sakinah atau desa binaan keluarga sakinah, maka yang pertama kita lakukan adalah kan berbasis data. Oleh karena itu berbasis data ini yang disampaikan tadi sebelumnya Pak Juharudin itu memang harus kerjasama dengan kecamatan. Karena data kependudukan itu berada di
di kecamatan. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia ini kan perlu yang disampaikan tadi sebelumnya, karena biar bagaimanapun di sana banyak para orang tua kita yang memahami dan bisa memberikan arahan tentang bagaimana nih keluarga sakinah ketika ini desa binaan yang kita lakukan. Kemudian kerjasama juga dengan Polsek, ya paling tidak lah bisa menceritakan bagaimana terkait bahaya narkoba, bagaimana pornografi, bagaimana keamanan lingkungan, karena semua ini susah kita mau hidup bahagia, sejahtera ketika keamanan lingkungan ini tidak terpenuhi. Bisa saja kita bekerjasama dengan UPTD Pendidikan, karena ini terkait dengan sosialisasi perkawinan di bawah umur. Bisa juga kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait dengan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, ataupun suntik TT2. Bekerja sama dengan IPHI juga bisa, Ikatan Haji Indonesia, bagaimana terkait dengan pelestarian Haji Mabrur, karena Haji Mabrur ini kan salah satu kategori Sakinah 3, kalau tidak salah itu Sakinah 3+. Ya. Banyak yang harus dilakukan, termasuk DMI, termasuk dari kemakmuran masjid ini, termasuk juga pendataan masjid, tempat-tempat ibadah, termasuk juga BKMM, banyak yang harus kita lakukan. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi begini, terima kasih dari Ustaz Irwan dari Sulawesi Tenggara. Makanya begini, disinilah salah satu tupoksi seorang kepala KUA, bahwa tupoksi kepala KUA itu banyak sekali, dia di mana dia memikirkan dalam bidang keagamaan di dalam kecamatan itu wajib itu. Nah, kepala KUA, seorang penyuluh itu tidak bisa berhasil tanpa melaksanakan dengan koordinasi lintas sektoral. Ini kita tidak usah terangkan lagi apa itu pengertian koordinasi karena sudah ada slide saya, tinggal Bapak Ibu membacanya ya. Nah sekarang, tadi sudah dijelaskan bahwa kita memberikan lintas sektoral. Tadi kan boleh diserahkan dari tenaga kerja atau sosial. Apakah perlu kita mengadakan lintas sektoral dengan dinas sosial? Ya, silakan. Saya minta dari Ustaz Hamzah. Ini Hamzah dari mana Ustaz ini? Silakan Ustaz Hamzah. Ya. Ustaz Hamzah. Halo? Ustaz, Assalamualaikum. Tidak ada suara. Saya minta kepada Ustaz Armin. Armin, silakan Ustaz. Ya. Monitor. Apakah perlu kita mengadakan lintas sektoral kepada dinas sosial dan tenaga kerja atau bagaimana? Silakan Ustaz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaitannya dengan perlu tidaknya lintas sektoral antara dinas sosial dengan kaitannya dengan pembinaan keluarga sakinah, saya kira sangat perlu, karena khususnya di pernikahan di usia muda itu, dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, keterlibatan dinas sosial dalam hal ini untuk menciptakan itu dan mensukseskan itu bisa dalam bentuk misalnya program-program pemberdayaan atau bantuan-bantuan sosial bagi keluarga muda misalnya, karena ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kan perlu namanya tadi yang sudah dibahasakan oleh teman-teman, bahwa pemicu, salah satu pemicu dalam keretakan keluarga atau bercerainya sebuah keluarga karena persoalan ekonomi. Jadi kalau konsep pemberdayaan dan konsep bantuan sosial
ya, dicanangkan untuk pasangan muda atau pasangan yang baru mau menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu mungkin bisa ada MOU di situ. Kemudian mungkin teman-teman tadi lupa sedikit, tidak sempat membahas bahwa keterkaitan antara pihak kecamatan dengan KUA dalam hal membentuk keluarga sakinah, mulai dari proses chattingnya itu kan selama ini apabila ada pendaftar calon pengantin yang kurang dari 10 hari kerja, itu kan minta dispensasi dari camat. Dan itu ada dalam bentuk rekomendasi. Atas nama bupati melalui camat memberikan rekomendasi untuk bisa dilaksanakan apabila tanggal pendaftaran nikahnya itu kurang dari 10 hari kerja. Begitu, Ustaz. Baik. Ya, nah, ini tertarik saya dengan pernyataan terakhir yang dinas sosial ini. Jadi kan begini, kaitannya dengan banyak di jalanan, Pak. Anak-anak kita kan banyak di jalanan. Itu kan jalanan kan banyak di mana-mana, apalagi di Makassar ini tuh. Ini kan terkait juga dengan masalah keluarga. Nah, ini mungkin kita bisa nanti kerja sama dengan bagaimana dinas sosial itu, karena semakin hari semakin bertambah di jalanan. Ini harus kita kerjasama di situ. Nah, yang terakhir kepada ini rekomendasi bupati melalui camat itu apakah semua yang minta rekomendasi itu harus dipercepat atau tidak? Mungkin ada alasan-alasan yang lain. Silakan Ustaz Akwal dulu ya. Ini kan sudah nih. Ya, apakah semua yang minta rekomendasi kepada bupati lewat camat untuk dipercepat atau gimana? Mungkin ada alasan-alasan lain, karena saya yakin tidak semua orang yang minta harus dilayani, Pak. Silakan Ustaz Akwal. Siapa-siapa saja yang harus diberikan rekomendasi oleh camat atas nama bupati. Silakan Ustaz Akwal. Sedikit Pak, yang tadi persoalan tadi itu diberikan, maksudnya kepada dan diminta oleh calon pengantin yang mendaftar kurang dari 10 hari kerja ya, dari hanya itu begitu, Ustaz. Betul. Tapi kan apa alasannya yang diberikan? Kenapa diberikan, Pak? Apa semua yang minta begitu biar bisa diberikan? Tetapi harus ada alasan-alasan yang kuat. Alasan-alasan apa saja yang dibenarkan? Itu mungkin alasan-alasannya mengapa terlambat mendaftar di KUA, itu mungkin barangkali. Mengapa terlambat mendaftar di KUA? Oke. Sebenarnya ini juga bisa diterima, bisa juga tidak. Saya ada kepada Pak Ustaz Akwal dulu, bagaimana selaku kepala KUA menyikapi seperti ini? Apakah semua orang, kalau tadi alasan terlambat mendaftar, ya apakah memang dibenarkan itu alasan itu, Ustaz Akwal? Silakan Pak. Didengar suara saya, Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz. Iya, tapi terkait dengan keterlambatan calon mendaftar di KUA, saya kira kan regulasi kita kan sudah mengatur bahwa ketika calon mendaftar di KUA kurang dari 10 hari kerja, maka tentu harus melampirkan surat dispensasi dari camat yang kurang pendaftaran dari 10 hari kerja. Ketika itu sudah dilampirkan, saya kira tidak ada alasan kawan untuk tidak mendaftar, tidak memproses berkas yang bersangkutan. Ya, saya kira seperti itu, Sas. Tapi alasan-alasan apa saja Pak itu? Kenapa bisa? Masuk Ustaz. Masuk Ustaz. Ya tentu kan nanti di camat kan ya, tidak serta-merta memberikan rekomendasi. Tapi kan nanti di sana kan minimal diminta penjelasan kenapa terlambat mendaftar.
Saya kira bukan domain kita di KUA. Di KUA kan tinggal menunggu rekomendasi dari camat. Kalau camat memberikan rekomendasi, kita proses. Kalau camat tidak kasih, kita tidak proses. Saya kira seperti itu. Betul. Ya, memang itu dari satu sisi, Stas. Tapi dari itu begini, yang bisa diberikan itu rekomendasi, sekalipun itu bukan domain kita di KUA, tapi kan kita perlu sampaikan kepada bawah yang bisa diruat seperti orang yang mau bertugas, ya Pak, tentara, ya Pak ya. Di pasal 3 ayat 3 PP nomor 9 tahun 75 memang dipertegas di situ bahwa alasan diberikannya dispensasi dari camat karena surat 10 hari itu dengan alasan mendesak, dan dijelaskan di antaranya contohnya ketika mau pergi ke luar negeri dengan alasan pergi dengan tugas dan sebagainya. Memang perlu seperti itu, tapi kenyataan di bawah karena ini persoalan humanisnya pemerintah, sudah jadi undangannya, sudah ada kesempatan kedua pihak atau sudah hamil, sehingga dengan alasan seperti ini biasa lebih dikembangkan, bukan lagi alasan yang diharapkan seperti di PP tahun 75 itu, tetapi demi karena persoalan kasihan sama masyarakat. Saya kira seperti itu. Memang di aturan itu di PP diperjelas, harus dengan alasan yang tegas. Alasan yang jelas, contohnya mau pergi ke luar negeri dengan alasan pergi tugas dan sebagainya. Sekira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya yakin bahwa ini masalah koordinasi lintas sektoral itu masih kita kembangkan apa saja ya. Yang penting ini di dalamnya ini kita harus betul-betul melihat saya kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan lain-lain sebagainya itu harus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak perlulah saya terangkan apa itu pengertian karena sudah ada di slide saya. Silakan baca Ibu, silakan Bapak Ibu dalami lagi lebih ini jelas. Untuk terakhir ini di akhir materi saya kan tetap ada tugas mandiri ya. Ini tugas mandiri, ini sudah ada Pak. Bapak Ibu sudah lihat ya? Sudah dilihat? Ya, siap. Jadi ini mungkin agak berat sedikit, tapi ini kan terakhir Bapak ya. Ya, saya apakah ini Bapak bisa kerjakan atau tidak? Saya mau tanya dulu. Saya siap. Ya. Yang penting signal. Bagaimana Bapak Ibu? Ini saya dulu terangkan, jelaskan bahwa nama peserta, nomor absen peserta sudah ada di saya minta dan ini. Siap. Isi dasarnya melaksanakan koordinasi dengan menyelesaikan persoalan di bidang bimbingan keluarga sakinah. Istilah poin di bawah ini dengan mendeskripsikan secara jelas sesuai dengan tata cara lintas sektoral dalam menyelesaikan persoalan di bidang-bidang keluarga. Persoalannya apa? Satu saja masalah. Apa ya? Satu saja masalah. Contohnya masalah halo? Ya. Ada di sini persoalannya satu saya dimasukkan Pak. Misalnya Pak. Itu kalau masalah koordinasi lintas sektoral. Persoalannya masalah dukcapil. Dukcapil itu tadi saya sudah sampaikan bahwa seharusnya. Bisa diulang Stas, putus tadi. Udah dengar. Ya, ini tugas mandiri Bapak Ibu. Kan? Tulis nama peserta, absen, kompetensi. Ya. Ini di bawah kita isi Pak. Satu persoalan, permasalahan. Permasalahan contohnya banyak orang yang kurang jujur. Persoalan status. Ya sudah menikah, tapi dia mengatakan belum menikah. Ini kan banyak. Analisa akar persoalannya apa? Kenapa? Karena di KTP itu tidak jelas status, sudah masih status belum menikah, sehingga dia mudah saja.
koordinasi internal kepada siapa? Koordinasi internal ini pertama kan kepada yang bersangkutan dulu. Untuk koordinasi eksternal baru kita meminta atau dari orang tuanya atau siapakah kepala desa. Saya bagaimana? Ini jadi setiap orang membuat satu masalah, baru menganalisis, baru koordinasi dari siapa, dan bagaimana program tindak lanjut penyelesaian masalah yang telah diungkapkan. Bisa ya? Ya, insyaallah Ustaz. Insyaallah bisa Ustaz. Berat. Kalau kepala KUA banyak kasus yang pernah ditemukan yang model seperti itu. Skripsi dari permasalahan analisis saya koordinasi kali skripsi mati ya mungkin tuti Jose tuti dia tuh dulu mau tanah di Jadi saya minta satu halaman saja maksimal. Satu halaman saja, tidak usah bentuk makalah, jangan. Terlalu panjang. Ini saja apa masalahnya, bagaimana analisisnya, bagaimana koordinasinya internal dan eksternal. Ya siap Ustaz, Ya siap. Ya Ustaz. Siap. Insyaallah. Di-upload pada link BIM-nya. Untuk yang belum melakukan tugas BP4 itu dari pihak host Pak Indra itu sudah membukakan Pak. Jadi kalau ada yang belum memasukkan tugas BP4 itu sudah dibukakan oleh Pak Indra. Ya. Halo Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri materi ini, saya bukanlah siapa tahu ada yang mau berkomentar lagi, komentar, silakan Bapak Ibu. Silakan, ini ada pengalaman di luar tentang koordinasi lintas sektoral, silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ustadz. Saya mungkin Johorudin dari Wakatobi. Siapa itu orangnya Pak? Siapa Wakatobi? Johorudin. Oh ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan beberapa kendala di lintas sektoral. Yang pertama, kendala kami dengan Dukcapil. Yang kedua, kendala kami dengan PA. Ya. Dengan Dukcapil. Yang pertama, kadang-kadang kita temukan pada saat kita penginputan data di aplikasi SIMKA untuk pendaftaran nikah, maka yang kita temukan biasanya ada kasus yang sudah menikah tetapi belum pernah mengupdate KTP-nya, maka dia tidak terbaca. Sementara di sistem kami belum bisa membaca, dan sistem kami juga yang sudah kami cetak sudah menikah belum bisa dibaca ulang oleh Dukcapil bahwa secara otomatis berubah di server Dukcapil, kecuali pengantin itu mengurus baru mereka rubah statusnya dari belum kawin menjadi kawin. Ini kendala bagi kami. Kendala yang kedua adalah ada beberapa kasus tentang KTP yang tidak terbaca. Tapi ini penyelesaian server sudah bisa, karena KUA seluruh Indonesia sudah bisa mengupdate, kemudian bisa mereset sendiri untuk NIK yang tidak terbaca. Terkecuali NIK memang yang ada namanya, kemudian tidak ada di server, tidak ditemukan di server di Dukcapil. Kasus yang kami temukan belum lama ini adalah calon pengantin ketika kami input awal
masih berstatus dan KTP-nya KTP Wakatobi status. Pada saat input awal, baru kita daftar, dia sudah masih status KTP-nya Wakatobi. Setelah masuk proses selanjutnya, KTP-nya bukan Wakatobi lagi, KTP-nya muncul di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan ini berbulan-bulan prosesnya baru bisa selesai dengan Dukcapil. Hampir setiap saat kami desak Dukcapil pun juga desak pusat, bahkan sampai bahasa kami ketemu dengan via online dengan pusat, Dukcapil pusat mengatakan bahwa orang ini ada di wilayah salah satu wilayah kabupaten di Sulawesi Selatan, munculnya KTP-nya itu. Padahal KTP Wakatobi. Jadi ini kendala-kendala teknis yang untuk di server. Kemudian begitu pula dengan PA. Review kembali yang kemarin. Kasus ini adalah di wilayah kami karena ini ada baru 1-2 tahun adanya PA. Sangat susah kita mendeteksi keluarga mana yang sudah cerai resmi. Sangat susah, sangat sulit. Sehingga mereka mendaftarkan pernikahan berikutnya ternyata masih ada sangkutan pernikahan yang dulu. Susah kita dapat lagi, susah kita deteksi di server karena server kita pernikahan yang dulu kan tidak masuk online, belum bisa terbaca. Hanya kalau mereka sudah punya izin dari desa, belum menikah, itu kadang-kadang yang kita percaya juga. Oleh karena itu ini yang kendala-kendala. Kemudian di catatan di pengadilan agama, kelemahannya adalah kami di sini tidak pernah dikasih amar putusan. Setelah ada putusan dari KUA kami yang calon tergugat kemudian calon cerai talaknya, kami tidak pernah dikasih amar putusan. Jadi kita tidak bisa tahu siapa yang sudah cerai. Dan di server kami belum bisa juga membaca putusan pengadilan mana yang bisa masuk, bisa langsung terupdate di server Timka. Kemudian yang berikut, seperti Ustadz katakan kemarin, PA tidak perlu lagi minta-minta rekomendasi dari KUA. Semestinya untuk bisa mempertahankan keluarga, jangan dulu PA langsung menerima begitu saja. Kami KUA dulu supaya kita runtuh juga. Kita juga di KUA, kalau belum ada kalau dulu ada model TRA. Model TRA itu yang dikeluarkan oleh desa, berarti keluarga ini sudah selesai berurusan keluarga, berurusan di desa, baru masuk di KUA. Sekarang tidak. Modelnya masuk ke pengadilan, pengadilan langsung mengiyakan, ya rata-rata kita nanti disodorkan sudah cerai, padahal mungkin menikahnya baru 6 bulan. Kadang-kadang masih dipeluk mata, orang ini belum lama kita nikahkan, datang untuk menikah berikutnya, ternyata mereka sudah bawa dengan akta cerai. Ini yang kadang-kadang kita lain-lain rasanya, belum punya anak sudah mau cerai. Ya, ada kasus yang paling unik lagi, tapi inilah nanti saya akan bahas di surat di tugas saya karena ini yang paling menarik. Calon pengantin mendaftar belum sempat menikah, tiba-tiba muncul KTP-nya sudah kawin dua-duanya. Ini nanti saya akan ulas di. Saya kira itu Ustaz. Demikian billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Joharudin. Jadi sebenarnya inilah kendala-kendala yang perlu disampaikan kepada pihak terkait. Memang saya selalu katakan begini, dikala mau dapat enak datang di KUA, mau ini cerai datang di pengadilan. Seharusnya di mana Anda dapat enak harus lewat di situ dulu. Jadi sama dengan di Sinjai itu sudah ada MOU antara pengadilan agama dengan KUA bahwa tidak diterima pendaftaran di pengadilan agama sebelum ada rekomendasi dari KUA di mana dia menikah. Yang selanjutnya, ini penting memang Ustaz, bahwa amar putusan itu harus diserahkan di mana dia menikah dulu. Itu penting itu. Itu penting sekali. Ini juga mungkin ke depan itu sudah akan ada nanti info-info bahwa ini selanjutnya Dukcapil, memang Dukcapil Pak,
karena kita ini kan pendaftaran online. Seharusnya pada waktu daftar online, kan Dukcapil kan tidak merubah status itu. Hanya kan kita melihat nomor KTP ini muncul ya. Oh, Ya. status. Jadi sekalipun sudah menikah, masih tetap itu belum menikah itu. Kenapa? Karena Dukcapil tidak merubah itu. Karena wewenang untuk merubah status adalah Dukcapil kalau bidang KTP, bukan KUA. KUA hanya mendaftar, memproses orang yang mau menikah. Itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya kira begini, ya Ibu, banyak hal yang mau diskusikan tentang ini lintas sektoral, tapi karena waktu sangat membatasi kita, insya Allah mudah-mudahan dengan beberapa persoalan tadi yang Bapak Ibu lakukan di sini, kalau ada waktu besok kita akan jelaskan sama-sama. Jadi permasalahan itu besok saya akan buka linknya untuk kita akan diskusikan, ya Pak. Jadi nanti kami akan ternyata di sini Bapak ini begini persoalannya dan bagaimana solusinya. Dengan harapan kami, kalau ini hal kita sudah berani bahwa kemungkinan akan terjadi di tempat lain, itu bisa kita ternyata begini solusinya. Itulah tugas Bapak Ibu saya berikan. Permasalahannya apa akar persoalannya, koordinasi internal sebenarnya, dan bagaimana solusinya dalam kalau ada masalah seperti ini. Kalau ada waktu susah diberikan, insya Allah kita masih mengupas tentang ini permasalahan atau cara saya, Bapak Ibu saya suruh bicara apa masalahnya dalam tugas mandiri ini ya. Bahwa besok Pak Ustaz, mudah-mudahan ada waktu bi'aunillah, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas semua segala intensinya. Alhamdulillah pelatihan ini kita berjalan dengan baik. Mohon pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.